Apa sudah muncul, dokter? Ya, sudah muncul, dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan penelitian dari Departemen Anestesi dari yang sedang berlangsung. Dalam hal ini adalah yang sudah keluar ethical clearance-nya, kemudian juga penelitian yang baru akan dilakukan. Ya. Di sini dari yang tahun 2020, dimulai tahun 2020, diharapkan 2021 sudah selesai, adalah satu uji klinis ventilator Indonesia, kode V01 sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ventilator di era pandemi COVID-19. Dan ini yang kedua juga sama, tapi ventilatornya beda, seri R03. Ini dua penelitian ini dibiayai diberikan dana oleh BRIN LPDP. Kemudian ini pengembangan skor diagnostik dan skor prognostik COVID-19. Ini merupakan skema AHS yang dibiayai oleh Damas dengan Rumah Sakit RSPAU Harjolukito. Kemudian yang keempat adalah validasi skor PAPS dan evaluasi tingkat kepuasan orang tua pasien anak yang menjalani anestesi umum di Rumah Sakit Dr. Sajito. Ini juga mendapatkan hibah dari melalui skema dosen dan mahasiswa S1 dari Damas juga. Kemudian ada efektivitas pelatihan bantuan hidup dasar, metode distance learning bagi anggota Tagana Kabupaten Sleman. Ini juga mendapatkan dana hibah penelitian dosen muda dari Damas. Kemudian profil dan analisa luaran layanan anestesi dan terapi intensif pasien geriatri di Rumah Sakit Umum Dr. Sajito ini sebenarnya mandiri, kemarin diajukan Damas belum mendapatkan dana. Kemudian karakteristik outcome pasien pediatrik yang menjalani pembedahan di masa pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya ini bisa di next slide, dokter. Ya, karakteristik outcome pasien pediatrik yang menjalani pembedahan di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah penelitian multicenter seluruh Indonesia, tapi memang masing-masing set mengajukan ethical clearance dan dikembangkan sendiri untuk payung penelitian ini. Sementara ini belum mendapatkan dana, tetapi nanti beberapa akan kami ajukan dari sini. Kemudian skor prediksi outcome pasien atresia biliar pediatrik yang menjalani operasi Kasai ini juga kemarin kami ajukan hibah ke Damas, tapi memang belum mendapatkan. Kemudian profil dan analisa luaran layanan anestesi dan terapi intensif pasien geriatri di Indonesia, ini juga multisenter seluruh Indonesia, dari keseminatan geriatri, anestesi geriatri, ini juga belum mendapatkan dana. Kemudian validasi skor PAPS dan evaluasi tingkat kepuasan orang tua pasien anak yang menjalani anestesi umum di Rumah Sakit Dr. Sajito, ini tadi sudah, ya. Kemudian yang ke-11 ini SARS-CoV-2 vaccination model for safe surgery to save lives, data from an international prospective cohort study. Ini juga mendapatkan dari Damas. Kemudian timing of surgery following SARS-CoV-2 infection and an international prospective cohort study. Ini juga belum mendapatkan dana, jadi menggunakan dana mandiri. Kemudian prevalensi dan faktor risiko kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo dan Jetis. Ini juga kemarin mendapatkan Damas. Pembuatan manekin vertebra fluoroskopi berbasis 3D printing ini juga mendapatkan sumber dana dari multidisiplin. Lalu upaya peningkatan implementasi clinical practice guideline CPG 2020 pada tata laksana pasien kritis di instalasi gawat darurat IGD melalui desain CGP berbasis sistem Android, ini juga mendapatkan beasiswa hibah IT Damas. Ya, slide-nya mungkin ya. Mungkin itu yang sedang berlangsung, dokter, tapi sebenarnya ini yang akan berlangsung ini seperti penelitian, ada beberapa penelitian yang memang belum sempat saya masukkan, mungkin nanti akan saya susulkan ini karena memang baru jadi filenya, belum
belum lengkap ini sebenarnya. Masih ada beberapa penelitian yang belum masuk di sini, yang baru akan berlangsung, jadi belum keluar ethical clearing-nya. Mungkin itu dokter dari anestesi. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Yunita atas presentasinya. Nanti sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu, apakah selain dari Departemen Anestesiologi, kemudian Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, dan Pusat Kedokteran Herbal, selain pusat itu, apakah ada yang di room ini berencana untuk mempresentasikan juga? Jika tidak ada, mungkin sesi tanya jawab bisa kami langsung sampaikan per masing-masing presentasi. Silakan bagi ada yang mau menanyakan kepada Dr. Yunita terkait penelitian-penelitian yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Ya. Mungkin kalau dari saya bisa dokter, mohon izin. Ya. Dari penelitian-penelitian ini, apakah ada penelitian-penelitian yang berkolaborasi dengan departemen lain atau Pokja atau pusat kajian lainnya? Ya, terima kasih dokter. Ini ada beberapa yang berkolaborasi dokter. Ini misalnya BRIN yang ventilator ini kerjasama dengan dari teknik biomedis ya, departemen dari Fakultas Teknik, kemudian dari Swayasa, PT Swayasa Perkasa punya UGM, kemudian juga dengan bagian-bagian lain yang memproduksi dari ventilator ini. Ada beberapa banyak yang mungkin saya agak susah menyebutkan karena banyak. Jadi ini benar-benar multidisipliner yang uji klinis ventilator. Kemudian kalau yang core diagnostik ini dan prognostik ini ada dengan RSPAU Harjo Rukito ya, Rumah Sakit Angkatan Udara, karena skemanya AHS. Kemudian yang metode efektivitas pelatihan bantuan hidup dasar distance learning ini dengan anggota Tagana Kabupaten Sleman. Dan ini memang ya Karang Tarunanya Tagana, bukan Karang Taruna, ada satu lagi nanti soalnya. Kemudian yang multidisipliner yang lain adalah multicenter yang profil dan analisa luaran layanan anestesi dan terapi intensif pasien geriatri di Indonesia. Ini adalah penelitian dari Keseminatan Anestesi Geriatri seluruh Indonesia. Jadi ini multicenter. Kemudian yang lain, yang pembuatan manekin vertebrator fluoroskopi berbasis 3D printing ini juga multidisiplin dengan anatomi, ya, dan juga ada lagi dari bagian lain yang di teknik, tapi saya kurang paham juga ini penelitian Dr. Mahmud. Kemudian juga yang prevalensi dan faktor resiko kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil di Puskesmas Tegalrejo dan Jetis ini juga kolaborasi dengan bagian Departemen Obstetri Ginekologi. Itu yang saya ketahui, Dr. Yohanes. Ya. Terima kasih dokter. Kalau dari penelitian-penelitian ini, apakah ada yang kira-kira berpeluang untuk dibuka masih menerima atau kira-kira ada ide lain yang penelitian lain yang kira-kira mau berpeluang bekerja sama dengan pusat kajian lain? Itu kira-kira gimana dokter? Yes. Masih banyak dokter sebenarnya ide-idenya. Misalnya kita ingin melakukan penelitian pembuatan kalkulator untuk menghitung nutrisi di pasien rawat intensif. Kita ingin berkolaborasi dengan bagian gizi, kemudian juga berkolaborasi dengan pusat perawatan kritis juga, misalnya ICCU dari kardiologi, mungkin dari bagian anak itu juga. Itu ide-ide yang kemarin kita sempat bicarakan. Kemudian juga kita akan dalam waktu dekat ini juga akan melakukan penelitian yang kolaborasi dengan ini jadi dengan bagian lain, misalnya seperti dari teknik ini akan dilanjutkan lagi dengan Swayasa untuk alat-alat yang lain. Mungkin nanti dari bagian lain yang ingin bergabung bisa, kita akan membuat mesin
untuk mendeteksi yang kayak alat-alat yang untuk anestesi sebenarnya ya, tapi bekerjasama dengan dari teknik biomedis, teknik elektro ya, teknik biomedis kayaknya sendiri di departemen teknik elektro sepertinya di Fakultas Teknik itu, kemudian dengan swayasa juga akan kita ajukan. Dan kemudian ada yang penelitiannya Dr. Mahmud itu juga kolaborasi dengan bagian-bagian lain mengenai nyeri, mungkin dengan bagian neurologi, dengan bagian ortopedi, itu mungkin masih bisa dikembangkan. Kemarin sempat ngobrol dengan Dr. Mahmud, itu kalau bisa juga penelitian bareng lagi gitu, seperti yang selama ini dilakukan. Dengan bagian keperawatan juga ada yang nyeri punggung bawah itu juga melibatkan ke keperawatan. Kemudian yang bagian paliatif juga ya, kita juga ada penelitian paliatif, membuat skor paliatif, pembuatan skor untuk futility itu juga akan dikembangkan, mungkin membuat web kalkulator. Nanti juga akan melibatkan dari paliatif maupun dari teknik untuk pembuatan web kalkulatornya. Sama seperti yang tadi kalkulator nutrisi di ICU, di perawatan intensif tadi. Demikian, dokter. Ya, terima kasih. Pas sekali waktunya juga sudah habis. Untuk itu, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia untuk melakukan presentasi mengenai penelitian yang sedang berlangsung atau penelitian yang akan berjalan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin, tadi saya sudah mengirimkan bahan untuk presentasi, apakah bisa dibantu untuk menampilkan? Atau kalau tidak, di sini ada perwakilan dari PKGN juga, namanya Mbak Maria Wigati yang akan membantu. Oh ya, terima kasih Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin mempresentasikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh PKGM. Sebelumnya mungkin dibanding pusat yang lain, PKGM ini pusat yang katakanlah mungkin tidak begitu dikenal gitu Bapak Ibu sekalian, karena memang agak baru, tidak terlalu baru juga sih. Tapi mungkin sedikit saya perkenalkan. Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia ini dulu dibentuk oleh Profesor Hamam Hadi sebagai ketua pertama, dan kemudian ketua berikutnya adalah Profesor Muhammad Jufri. Ya. Jadi kami sudah berganti 3 kali pimpinan, dan saat ini saya diminta untuk meneruskan untuk PKGM ini. PKGM ini didirikan sekitar tahun 2000 ya. Jadi sebelum S1 gizi berdiri ya waktu itu. Ya, selanjutnya Mbak Maria, slide berikutnya. Ya, alhamdulillah PKGM ini dengan bantuan dari network dari para senior yang sebelumnya membantu menggawangi PKGM, kami bisa mendapatkan beberapa penelitian, antara lain yang kami lakukan di tahun 2020, antara lain di sini kajian nilai gizi dalam garam, kemudian ada pengembangan cakram dan tikar panjang badan untuk kit deteksi stunting. Ini kami beri nama Gamma Kit, sehingga ini penelitian ini mengembangkan alat untuk mempermudah pengukuran status gizi, tinggi badan menurut umur di posyandu. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap program gizi untuk percepatan penurunan angka stunting. Dan penelitian ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antar pusat yang ada di bawah fakultas. Ya, jadi ini kerjasama antara PKMK dan PKGM.
Ya, ini kami berterima kasih kepada rekan-rekan di PKMK dan hal ini kami merasa dibimbing dan dimentori oleh Prof. Laksono. Selanjutnya Mbak Maria. Nah, ini contoh beberapa hasil yang sudah kami kembangkan. Untuk Gamma Kids ini dananya didapatkan dari hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi tahun 2000 ini tahun pertama, dan alhamdulillah untuk tahun ini kami kembali lagi mendapat kepercayaan untuk mengembangkan Gamma Kids ini karena mungkin pemerintah melihat satu kesempatan UGM untuk membantu berkontribusi dalam penanganan masalah stunting. Ya, ini masih dalam proses terus untuk pengembangannya, dan ini beberapa hasil yang sudah kami capai di tahun sebelumnya, yaitu berupa naskah akademik untuk analisa zat gizi garam, dan juga untuk Emonet di sini berisi beberapa rekomendasi kebijakan. Selanjutnya Mbak Maria. Ya, kemudian untuk tahun 2021 ya ini ada beberapa yang melanjutkan dari tahun sebelumnya, antara lain untuk pengembangan cakram dan tingkat panjang badan, kemudian untuk analisis dampak. Yang tahun sebelumnya kita menganalisis dampak COVID terhadap program stunting, dan untuk tahun ini kita memfollow up untuk membantu rekan-rekan kabupaten kota untuk mendampingi mereka dalam pelaksanaan program penurunan stunting berdasarkan analisis yang sudah mereka lakukan di tahun sebelumnya. Kemudian ada kegiatan evaluasi toleransi dan penerimaan susu formula berbasis tanaman yang baru untuk balita. Kemudian ini efek of the head program yang tadi disampaikan oleh ini kerjasama dengan IQVIA, dan juga ada ini kebetulan KGM juga bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam skema hibah kerjasama antara 4 PTNBH. Kita bekerja sama dengan UNER, kemudian IPB, dan juga ITB untuk melakukan analisis perilaku sehat ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan data SDKI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Kami beri waktu 5 menit jika ada pertanyaan. Ya, sambil saya menyapa juga, di sini sudah bergabung dari berbagai departemen, dari ilmu kesehatan anak, mikrobiologi, neurologi, kemudian dari kedokteran herbal, kemudian dari ya macam-macam ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya, juga kepada para undangan dari rumah sakit afiliasi. Jika ada pertanyaan, silakan, waktunya kami persilahkan. Jika tidak, kami bisa melanjutkan ke presenter selanjutnya. Ya, silakan jika ada. Ya, presenter selanjutnya adalah dari Pusat Kedokteran Herbal. Waktu kami persilahkan untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak yang saya hormati, akan dipresentasikan dari Pusat Kedokteran Herbal. Pusat Kedokteran Herbal itu sebetulnya lingkup yang ingin dikerjakan itu cukup banyak keinginannya, karena herbal itu arahnya kalau memperhatikan produk akhirnya adalah suatu fitofarmaka, sehingga lingkup kegiatannya mestinya sangat banyak, mulai dari akademik
research, kemudian industri academy partnership, industrial development, dan practitioner evaluation. Tetapi yang baru bisa dikerjakan sebagian besar adalah masih di academic research ini. Dan yang sudah berjalan masih merupakan kegiatan dari masing-masing individu yang tertarik dengan herbal, terutama kedokteran herbal. Jadi beda dengan misalnya PKMK yang dari awal sudah settingnya aktif di situ, mendapatkan perkembangan yang luar biasa, finansial, dan lain-lainnya. Nah, pusat kedokteran herbal itu awalnya dan sampai sekarang itu masih masih berhubungan dengan pendidikan. Di pusat kedokteran herbal di tempat kita itu gabungan dari beberapa departemen. Kegiatan yang utama itu adalah pendidikan baik S1 maupun S2. Kemudian juga ada yang lebih praktis membuat ekstrak-ekstrak itu yang dulu di Sartito cukup banyak memerlukan, tapi sekarang agak banyak berkurang. Kemudian untuk pendidikannya itu bekerja sama dengan klinik Hortus Medicus ini di Tawangmangu di sini. Kemudian kegiatan lainnya misalnya ada seminar-seminar mencari sponsor yang mau untuk mensponsori acara tersebut. Kemudian kerjasama yang lain yang di sebelah sini ini sedang dirintis kegiatan-kegiatan, tapi ini dasarnya masih di penelitian awal, mendukung di penelitian awal, misalnya berhubungan dengan data bank analisis dan sebagainya ini. Pusat kedokteran herbal ini sebetulnya sangat membuka potensi kerja. Misalnya uji preklinis sediaan herbal, uji klinis, pencarian fraksi senyawa aktifnya, kemudian pemetaan interaksi antar senyawa, kemudian ada konsultasi pengembangan produk. Kemudian yang rutin mungkin setahun 2 kali atau 3 kali, 4 kali gitu, menyiapkan training untuk sampel herbal, training tentang pencarian fraksi aktif produk herbal, semacam itu. Jadi sebetulnya ingin bekerja sama dengan yang pusat yang lain atau dari departemen yang ada untuk pengembangan herbal ini. Riset-riset yang sudah ada ini dari Prof. Mei, Dr. Edi, Dr. Tri, ini sedang dilakukan. Kemudian yang rencananya akan dilakukan, misalnya di sini dari Prof. Mei dan dari Dr. Arko dan Dr. Frul ini baru data bank interaksi di sini. Ini baru gagasan dan membutuhkan dukungan yang kuat karena interaksi berbagai fraksi ini
kalau bisa diketahui lebih awal, maka bisa mengurangi biaya yang cukup besar di uji yang di hewan. Kemudian ini PROFME tentang uji klinik untuk melanjutkan penggunaan titonia ini sebagai anti-keloid. Demikian juga di sini jabuan dicari zat aktifnya untuk DM. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ya, terima kasih dari Pusat Kedokteran Herbal atas presentasinya yang baik. Banyak penelitian-penelitian di sini kita lihat, mulai dari penelitian dasar di herbal, bahkan sudah ada yang sampai ke fase 3 tadi ya. Kita lihat. Ya, dari para peserta di sini, apakah ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Pusat Kedokteran Herbal ataupun dari yang presentasi-presentasi sebelumnya? Izin dong. Ya, silakan. Ya, mungkin untuk ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Aryani dari Keperawatan Medikal Bedah. Ini mungkin apa namanya untuk presenter sebelumnya boleh tidak, Dok? Ya, silakan. Yang mana? Ya. Bu Memi ya, dari PKM Gizi. PKGM, ya silakan. Ya, PKGM. Ya, matur nuwun Bu Memi. Tadi presentasinya apa namanya sangat menarik sekali. Sebenarnya ini saya soalnya dari keperawatan medikal bedah, tapi saya melihat potensi mungkin dari keperawatan anak ya bisa masuk ke beberapa penelitian yang tadi disampaikan oleh Bu Meming. Ya. Apakah itu dimungkinkan tadi seperti cakram apa tadi ya yang kaitannya dengan anak. Nanti kalau memang dimungkinkan saya akan meneruskan informasi ini ke Departemen Keperawatan Anak, kebetulan karena di sini kayaknya saya lihat apa dari keperawatan anak tidak bergabung di grup ini ya, tapi saya melihat beberapa peluang sepertinya bisa dikolaborasikan dengan Departemen Keperawatan Anak. Seperti itu Bu Mem. Matur nuwun. Saya boleh langsung menjawab? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Bu. Kami sangat terbuka Bu untuk kerjasama karena misalnya untuk Gamma Kids ini Bu, ini jika semakin banyak yang memanfaatkan, kita akan semakin mengetahui nanti apa namanya masukan-masukan karena kan ini masih pengembangan di versi 3 Bu. Jadi selama 1 tahun ini kami terus mengembangkan dan sekarang memang sudah digunakan oleh mahasiswa kami yang PKL di lapangan, tapi tetap bisa dikembangkan. Nanti kita akan bisa melihat Bu, apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikerjasamakan. Kami sangat terbuka untuk itu Bu, dan alhamdulillah produk ini juga sudah apa namanya mendapat alhamdulillah diperhatikan oleh pihak UGM. Untuk dilakukan komersialisasi. Ya, namun sebelum sampai sana memang masih apa namanya kami dalam apa namanya terus melakukan pengembangan agar semakin bisa menjawab tantangan kebutuhan di lapangan untuk mempermudah rekan-rekan kita baik itu untuk kegiatan apa namanya rekan-rekan di posyandu maupun untuk kegiatan pendidikan di masyarakat apa namanya untuk memanfaatkan alat yang sedang kami kembangkan ini Bu. Ya kami sangat terbuka untuk itu Bu, jika memang diperlukan nanti bisa kami apa namanya kita lakukan diskusi yang lebih mendalam lagi dan ini menjadi apa namanya kesempatan yang sangat baik juga bagi kami. Ya, matur nuwun Bu. Nanti kami coba teruskan ya silakan. karena sangat Oh ya, menarik. sebelumnya kami informasikan untuk
PKGM ini sekretarisnya juga alhamdulillah dari keperawatan Bu Leli. Oh, iya, Karena iya, kan iya, iya. mungkin bisa lewat Bu Leli, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut karena kan memang pusat ini harus dari banyak departemen yang mendukung. Jadi kami sangat senang dengan adanya tekan dari keperawatan melihat ada peluang untuk kita bisa bekerja sama. Matur nuwun, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan langsung dijawab langsung oleh PKGM. Ya, disinilah pentingnya dari diseminasi penelitian dalam research quarter, bahwa kita bisa saling mempertemukan penelitian-penelitian yang potensial dan bisa kolaborasi di dalamnya, seperti itu. Ya, terkait 3 presenter ini, sebelumnya saya mau mengkonfirmasi apakah dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata ada yang ingin disampaikan atau ingin dipresentasikan terkait penelitian-penelitiannya. Di sini sudah saya lihat. Ya, ada. Ya, silakan Dr. Indra. Ya, mohon izin. Ya, sebentar lagi saya bersiap ya. Bagi yang belum melakukan presensi, bisa dilakukan presensi. Linknya ada di kolom chat. Ya, silakan Dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya panitia dari Research Quarter dan dari admin. Ini saya mewakili dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata untuk penelitian-penelitian yang sedang dan akan dilakukan dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata. Mungkin nanti kurang dan lebihnya bisa ditambahkan, ada Dr. Datu di sini nanti. Ya. Ya, jadi dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata kita ada beberapa penelitian yang kita bagi menjadi yang pertama adalah untuk penelitian biomarker. Di sini penelitian biomarker ada beberapa penyakit yang kita teliti, antara lain meningioma, kemudian retinoblastoma, Graves. Untuk meningioma antara lain penggunaan hormon kontrasepsi yang nanti akan kita cari mengenai sinyal regulatory protein alfa dan HER2 expression. Ini saat ini sebenarnya ada yang sudah selesai juga. Kemudian untuk retinoblastoma, penelitian mengenai biomarker juga, ini sedang running, bekerja sama, karena ini tidak mungkin kita sendiri, jadi bekerja sama dengan Departemen Patologi Anatomi, untuk ekspresi dari KI67, TAZ, PDL1, dan sama ya, sinyal regulatory protein alfa. Kemudian untuk biomarker dari Graves itu ada interleukin 6, kemudian ada penelitian klinis juga sebenarnya, ini mohon maaf ada yang tersangkut di sini. Dan ada thyroid stimulating hormone reseptor antibody, itu salah satunya itu. Kemudian untuk genetik dan DNA, antara lain kita lakukan penelitian di bidang AMD ya, jadi penyakitnya adalah age macular degeneration, itu antara lain polymorphisme gain vascular endothelial growth factor (VEGF), kemudian analisis genetika komprehensif deteksi marker diagnostik pasien retinitis pigmentosa, kemudian untuk juga penyakit polipoid choroidal vasculopathy menggunakan marker genetik dan proteomik FGD6. Kemudian yang bawah ini ada penelitian komunitas untuk penyakit diabetic retinopathy, antara lain penelitian adalah development of rapid assessment of diabetic retinopathy system untuk rural community di Indonesia. Untuk komunitas juga ada beberapa penelitian seperti katarak dan miopia juga dilakukan, tapi tidak dalam skala berupa proposal, tapi kita penelitian tersebut dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan screening pada pasien. Kemudian
yang terakhir adalah penggunaan komputer atau smartphone application. Yang pertama adalah yang sedang dilakukan adalah penelitian reliability smartphone application untuk leukokoria detection, kemudian penggunaan automated preferential looking testing, ini terutama pada anak-anak umur 3-5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kita penggunaan aplikasi automated contrast sensitivity testing. Ini juga untuk anak-anak dan juga untuk pasien dewasa, contohnya pada penyakit optik neuritis. Jadi kira-kira itu beberapa bagian dari penelitian di Departemen Mata yang saat ini sedang berlangsung. Mungkin seperti itu saja secara singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata. Kami berikan waktu sekitar 5 menit bagi ada para peserta yang ingin bertanya. Ya, penelitian-penelitian ini menarik, dokter. Jadi ada beberapa hal di sini, ada pendekatan dari molekular juga ya. Apakah ini pemeriksaan biomarker ini bekerja sama dengan pusat kajian atau universitas lain? Untuk saat ini belum sepengetahuan saya, tapi antar departemen di FKKMK saja. Untuk yang smartphone application dan komputer tadi bekerja sama dengan teknik, dengan Fakultas Teknik, ya. Ya, ini menarik sekali. Jadi membuka peluang dari Civitas FKKMK untuk berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa kolaborasi bisa meningkatkan beberapa manfaat ya. Salah satunya juga meningkatkan impact dari penelitian itu sendiri. Ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan unmute atau di kolom chat, atau ke pemateri sebelumnya juga bisa. Ya, jika tidak ada, tidak ada, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Apakah dari sini ada dari perwakilan ilmu? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Apakah dari peserta di sini sudah hadir Departemen Pendidikan Kedokteran? Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa bertanya mungkin kepada Dr. Setio. Apakah masih hadir, Dokter? Atau perwakilan dari Pusat Kedokteran Herbal? Ya. Masih. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa ada peluang untuk translational research, dokter, dari Pusat Kedokteran Herbal. Ya, di sini, iya, betul. Apakah ada keinginan untuk melanjutkan translational research ini, dan kira-kira apakah kesulitan atau tantangan yang ditemui oleh Pusat Kedokteran Herbal selama ini? Silakan, dokter. Iya, kalau translasional jelas itu yang jalan yang harus dilalui untuk mendapatkan produknya itu ya, dari preklinik sampai ke klinik gitu. Nah, cuman itu kan perlu pertama biaya yang sangat besar, dan kedua minat ini masih tergantung pada minat masing-masing peneliti yang tergabung di situ. Dan ini kan minat, begitu, gabungan dari minat. Beda dengan tadi saya contohkan PKMK itu bukan lagi minat, itu memang organisasi dari awal sudah siap berangkat seperti itu. Jadi arahnya beda. Sedangkan sehingga tadi mencari dana dari luar itu biasanya ya masing-masing anggota yang berminat tadi bisanya mencari penelitian yang dari UGM, dari pemerintah, itu saja. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak, sehingga
kontinuitas suatu bahan untuk menjadi produk itu sangat terkendala. Misalnya ya dari kalau bisa didanai dari satu peneliti tersebut secara terus-menerus itu ya sangat senang, tapi seringnya tidak bisa lanjut. Nanti anggota yang lain dapat, tapi sudah dengan topik yang lain gitu. Sehingga untuk mendukung suatu bahan untuk menjadi produk akhir yang bagus itu sangat sulit. Tetapi di beberapa tahun terakhir ya, tahun kemarin mungkin kita rapat-rapat itu mungkin diupayakan ada beberapa bahan di situ, misalnya titonia atau apa itu yang kita pilih, nanti barangkali ada anggota yang sedang. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Ada anggota yang mendapat penelitian ya baru bisa jalan. Nah, seperti itu yang bisa kendala yang kami hadapi. Ya. Kemudian sebetulnya kalau saya pribadi ya senang dengan dari gizi itu, karena gizi itu sebagian ada yang dari herbalnya kan, gizi dengan antara nutrisi dan obat itu hampir dekat. Nah, walaupun sudah pernah ngobrol begitu, tapi belum sampai ke pembicaraan yang serius. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Setio untuk sharingnya. Mungkin dari Gizi ada mungkin peluang yang bisa di-share untuk bekerja sama dengan Pusat Kedokteran Herbal, atau mungkin dari peserta lain bisa menyampaikan kira-kira kiat-kiat untuk dalam penelitian yang membutuhkan dana, atau misalnya untuk mencari sponsor, atau kira-kira yang tertarik untuk mendanai ini. Silakan. Boleh menjawab? Silakan. Oke, terima kasih Dr. Setio. Oke, Dok, mungkin yang kami sampaikan ini yang di bawah PKGM, ya Dok. Namun kalau rekan-rekan kami di Departemen Gizi sendiri, itu banyak juga Dok yang sedang mengembangkan misalnya bahan-bahan herbal. Jika memang memungkinkan, nanti kami akan sampaikan ke rekan kami seperti ada yang meneliti bahan makanan tertentu dengan menganalisis zat bioaktifnya untuk kanker, kemudian ada yang mengembangkan untuk DM. Nah, itu nanti mungkin kami akan sampaikan ke rekan kami yang ada di Departemen Gizi untuk mungkin penjajakan, sehingga saya rasa kalau dibantu oleh rekan-rekan dari Pusat Kedokteran Herbal, hasil kajiannya mungkin menurut saya akan lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Helmi. Jadi ya, Dok. Sama-sama, sumbernya Dok. lebih banyak ya. Nggih, Dok. Iya, matur nuwun sangat, Bu. Terima Sama-sama, Dok. Ya, ini sudah dipertemukan lagi. Ini saya seperti matching ini ya, mencarikan jodoh antara penelitian dan pusat ataupun departemen gitu ya. Di sini juga sudah ada dari Health Policy Management, ada Pak Lutfan, ada di sini tadi saya sempat membaca di Departemen Anestesiologi ada mengembangkan big data kalau tidak salah ya, atau registrasi seperti itu. Ya mungkin ada peluang juga untuk pengembangan di biomedical information, atau misalnya dari departemen lain. Di sini juga sudah bergabung Dr. Azid dari CBMH dan Prof. Yati. Selamat datang, Prof. Jika ada misalnya mau disampaikan atau misalnya sharing cara mencari sponsor atau dana seperti itu, silakan, Prof.
Ya, sambil menunggu jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Bisa mengisi evaluasi dari research quarter hari pertama di ugm.id/evaluasi hari 1 pakai angka seperti itu. Ya. Apakah ada yang mau ditambahkan dari presenter sebelumnya? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon izin untuk masing-masing yang mempresentasikan tadi memberikan sedikit kata-kata penutup, bisa berbentuk kiat atau pesan kepada sivitas akademis FKKMK UGM dan para undangan. Silakan, kami persilakan dari Departemen Anestesiologi. Ya. Terima kasih. Mungkin dari kami anestesi, di mana kami masih memandang bahwa masih banyak sekali peluang-peluang yang dari bidang kami maupun yang bisa dikolaborasikan itu masih banyak sekali. Jadi memang sangat senang sekali ada wahana seperti ini, ya maksudnya pertemuan seperti ini yang bisa tadi mematch-matchkan ya tadi ya. Saya butuh apa, terus nanti gayung bersambut itu memang sangat membantu sekali ya. Jadi memang yang penting adalah komunikasi ya Pak, sehingga tahu ini si bagian sana butuh siapa saja yang bisa berkolaborasi, itu sangat bagus ini. Memang sebaiknya dirutinkan dan ada contoh-contoh dari kolaborasi yang sudah berhasil, itu mungkin akan lebih bagus lagi. Terima kasih, itu saja dari anestesi. Terima kasih. Ditunggu untuk research quarter selanjutnya jika ada penelitian-penelitian yang sudah berhasil di-match-kan gitu ya dengan unit lain. Ya, selanjutnya kata penutup dari Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, kami persilakan. Oke, terima kasih. Ya kami kami juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini, sehingga peluang-peluang yang bisa diambil dari kami ataupun yang kami bisa mengambil dari rekan-rekan dari departemen atau pusat lain bisa kami ketahui, dan ini juga semakin mempererat rasa kebersamaan kita di bawah satu fakultas ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk kata penutupnya. Kami persilakan dari Pusat Kedokteran Herbal kata penutup. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah di-arrange ini. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua lebih baik, lebih banyak kerjasama yang dibuat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami persilakan dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata. Ya, dari Dr. Indra atau dari Dr. Datu. Persilakan kata-kata penutup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini Dr. Indra lagi periksa pasien, jadi diwakilkan saya ini. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga harapan kami dengan adanya forum seperti ini, nanti kita bisa semakin tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan. Mungkin ada sedikit catatan menarik untuk kita semua juga, seperti yang sudah diketahui tadi dari presentasi Dr. Indra, bahwa ternyata memang kadang-kadang mungkin kita perlu juga kolaborasi dengan bagian di luar dari kedokteran ya. Nanti terutama kolaborator kami terutama ada di teknik, karena memang banyak dari kami menggunakan teknologi berbasis smartphone maupun komputer untuk mempermudah screening yang ada. Mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Dr. Datu untuk penutupnya. Ya, betul. Jika ada yang kolaboratornya, misalnya mau diajak untuk riset quarter selanjutnya atau mau menampilkan presentasi, juga dipersilakan. Nanti evaluasi hari ini silakan disampaikan untuk pelaksanaan riset quarter selanjutnya. Sebelumnya kami tutup. Untuk semua peserta membuka videonya untuk kami lakukan dokumentasi foto. Untuk acara besok, pesertanya sama ya? Ya, betul. Jadi untuk acara besok, pesertanya sama, sekitar ada hampir 130. Nanti presenternya berbeda dari yang hari pertama ini. Ya, terima kasih. Bisa dilakukan print screen. Ya, terima kasih banyak. Aplaus tinggi-tingginya untuk semua peserta dan presenter hari ini. Jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi dan juga presensi untuk penerbitan sertifikat seperti itu. Jadi nanti sertifikat dalam berbentuk PDF nanti akan kami kirimkan di akhir setelah sesi hari kedua juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam dan semoga sehat selalu. Ya, ini tidak perlu balik ke main room, bisa langsung leave untuk dari breakout room ini. Ini sudah menjadi penutup. Terima kasih.